Laskar Pelangi ini bercerita pendidikan di Belitung pada tahun 1974. Mayoritas di pulau ini adalah pertambangan timah. Ikal adalah anak dari seorang bapak di pertambangan timah. Pagi itu adalah hari Ikal akan didaftarkan ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Pada waktu itu, sekolah dianggap tidak ada gunanya. Percuma sekolah kalau akhirnya jadi kuli juga, kata orang-orang. Apalagi keadaan Ikal di mana ia akan bersekolah itu kondisinya bangunannya sangat memprihatinkan. SD Muhammadiyah ini merupakan sekolah Islam tertua di pulau itu. Jadi seorang guru yang bernama Bu Muslimah bersama Pak Harfan berniat untuk menghidupkan sekolah itu. Selain SD Muhammadiyah, ada sekolah lain, sekolah swasta bernama SBPN Timah, yang merupakan sekolah untuk orang menengah ke atas dengan kondisi antara bumi dan langit antara SD Muhammadiyah. Pemilik sekolah pusat memberikan syarat minimal harus ada 10 murid yang didaftarkan. Pada siang hari, Bu Muslimah dan Pak Harfan sudah menemukan 9 murid. Tengah hari, Bu Muslimah belum menemukan 1 murid lagi. Dengan berat hati, Pak Harfan memberitahukan bahwa para orang tua harus menerima dengan lapang dada atas kondisi sekolah ini. Bu Muslimah tidak menyerah. Dia tetap berusaha. Saat akan pergi, ada anak istimewa yang berlari dari kejauhan. Karena kehadirannya lah sekolah itu bisa melakukan aktivitas belajar mengajar. 5 tahun pun berlalu, anak-anak melakukan belajar mengajar. Walau kondisi sekolah ini memprihatinkan, tetapi Pak Harfan dan Bu Muslimah berusaha memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya. Salah satu murid terpandai bernama Lintang. Lintang adalah seorang anak nelayan yang tinggal di pesisir pantai. Dengan jarak jauh rumah Lintang ke sekolah yang jauh, tetapi Lintang tidak menyerah. Dia tetap semangat untuk menuntut ilmu. Suatu hari ketika hujan, mereka jadi tidak bisa belajar. Mereka harus mengamankan meja dan kursi. Pak Harfan menyuruh Bu Muslimah untuk melakukan aktivitas di luar sekolah, sementara Pak Harfan membersihkan ruang kelas dan menjemur kapas yang basah. Dengan kondisi yang serba kekurangan, tidak mengurangi semangat belajar anak-anak. Belajar walaupun hitung-hitungannya hanya menggunakan lidi, sedangkan di sekolah PN Timah menggunakan kalkulator. Mereka juga bisa dibilang cerdas. Contohnya Lintang karena sering membaca artikel, dia mempunyai wawasan yang luas. Bahkan ketika teman-temannya menggunakan lidi, dia bisa menggunakan pikiran. Setelah ulangan umum, ketika itu Mahar berkenalan dengan salah satu murid PN Timah yang bernama Flo. Dari dia, Mahar mendapatkan majalah. Hari pun berlalu, semester baru pun dimulai. Ketika itu Pak Harfan berbicara tentang keteguhan Tuhan. Salah satu pesan yang kuat Pak Harfan untuk anak-anaknya adalah, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya, kata Pak Harfan. Ketika berbelanja di pasar, Bu Muslimah bertemu dengan salah satu guru PN Timah bahwa habis membeli kostum baru untuk ikut karnaval 17 Agustus nanti. Pertemuan ini Bu Muslimah mempunyai ide dan memberitahukan kepada Pak Harfan dan anak-anak bahwa sekolah SD Muhammadiyah juga harus ikut. Dalam pelajaran kesenian nilai Mahar yang paling tinggi, Mahar dipilih untuk menjadi ketua kelompok. Mahar dan teman-temannya pun menampilkan tarian dari suku Asmak yang Mahar lihat di majalah. Dengan kostum yang ala kadarnya dan koreografi yang lucu, mereka mendapatkan juara pertama. Ikal memberikan sebuah kotak kepada Lintang dan menanyakan gambar yang ada di kotak itu. Lintang pun menjelaskan bahwa itu adalah Menara Eiffel yang ada di Paris, ibu kota Prancis. Di sana banyak orang-orang hebat, para ahli, seniman, dan semuanya ada di sana. Banyak orang yang bermimpi bisa ke sana, kata Lintang. Di lain hari, Ikal berkata, 5 tahun kita sekolah, masa hanya itu barang berharga yang kita di sekolah, kata Ikal. Lalu Pak Harfan berkata, yang terpenting jangan menyerah. Hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Di sore hari, Bu Muslimah datang ke ruang Pak Harfan. Melihat Pak Harfan tertidur ketika akan dibangunkan, tangan Pak Harfan sangat dingin. Dan sore itu, Pak Harfan sudah meninggal dunia di sekolah yang bertahun-tahun ia pertahankan. Pada sore harinya, Bu Muslimah tidak ke sekolah, padahal anak-anak sudah menunggu kehadirannya. Hari-hari pun berlalu, tetapi Bu Muslimah belum menampakkan dirinya. Sebagai anak yang pintar, Lintang mengajari teman-temannya. Siang itu, Bu Muslimah datang ke sekolah karena kehadirannya murid jadi bisa belajar lagi. Lomba cerdas cermat pun dimulai. SD Muhammadiyah berencana untuk ikut lomba itu yang beranggotakan Ikal, Lintang, dan Mahar. Mereka berlatih untuk menangkan lomba itu dan Bu Muslimah mempersiapkan seragam untuk digunakan.
Hari perlombaan pun tiba. Sial bagi Lintang, buaya yang biasanya cuma lewat kini berjemur di jalan. Untungnya ada seorang bapak yang mengusir buaya itu sehingga Lintang bisa lewat dan datang di lokasi dengan tepat waktu. Perlombaan pun dimulai. Lintang, Ikal, dan Mahar mencuri skor dengan melawan 2 sekolah lain. Walaupun sempat ketinggal di awal, tetapi dengan kemampuan Lintang dalam menghitung, dia bisa mencuri skor di pelajaran matematika. Soal terakhir ini adalah soal penentuan juaranya. Soal terakhir ini adalah soal matematika. Ketika selesai dibacakan, Lintang dengan cepat menjawabnya, tetapi menurut MC jawabannya salah. Dari kursi penonton, ada yang berkata bahwa jawabannya sama dengan Lintang, tetapi juri tetap tidak terima seakan-akan meragukan juri. Lintang pun menawarkan diri untuk menjelaskan di papan tulis dengan hasil yang sama. Melihat itu, dewan juri pun minta maaf. SD Muhammadiyah pada hari itu memenangkan lomba cerdas cermat. Setelah selesai, Lintang pun bersepeda pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ayahnya belum pulang. Harusnya pada pagi hari sudah pulang. Jadi setelah hari bersejarah itu, Lintang tidak pernah ke sekolah lagi. Ada seorang bapak menitipkan surat. Isi suratnya sangat singkat. Ibunda guru, ayahku sudah meninggal. Nanti aku ke sekolah untuk berpisah kepada ibu dan teman-teman, kata Lintang. Lintang waktu itu sudah tidak bisa melanjutkan sekolah. Dia harus mengurus dan menafkahi adiknya. Pada suatu pagi, Lintang pun datang ke sekolah untuk berpamitan. Beberapa tahun pun berlalu, Ikal datang dari perantauan dan bertemu dengan Lintang untuk berterima kasih dan memberitahukan bahwa dia akan ke Paris karena mendapatkan beasiswa di sana.